Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional dan tanda kehormatan kepada 4 tokoh nasional. Gelar pahlawan itu diberikan dalam upacara di Istana Negara Jakarta pada hari ini, Rabu 10 November 2021. Keempat tokoh yang akan diberi gelar yakni Tombolu Tutu dari Sulawesi Tengah, Sultan Aji Muhammad Idris dari Kalimantan Timur, Usmar Ismail dari DKI Jakarta, dan Raden Arya Wangsakara dari Banten. Lantas bagaimana sosok mereka? Yang pertama, Usmar Ismail. Dikutip dari kompas.com, Usmar Ismail dikenal sebagai bapak perfilman Indonesia karena karya-karyanya yang apik. Usmar Ismail telah membuat lebih dari 30 film di sepanjang karirnya. Beberapa film produksi Usmar Ismail yang terkenal yakni Pejuang di tahun 1960, 6 Jam di Jogja 1956, Tiga Darah di tahun 1956, dan Asmara Dara di tahun 1958. Tak hanya itu, film arahan Usmar Ismail berjudul Darah dan Doa yang diproduksi tahun 1950 menjadi film pertama yang secara resmi diproduksi oleh Indonesia. Dikutip dari parigimoutongkap.go.id, Tombolu Tutu merupakan orang terpandang. Ia adalah seorang raja di Parigi Moutong, Sulawesi Tengah. Sebagai raja, Tombolu Tutu turut menjadi garda terdepan dalam garis perlawanan menghadapi penjajah Belanda kala itu. Upaya untuk menjadikan Tombolu Tutu sebagai pahlawan nasional telah disuarakan sejak 1990-an. Yang ketiga, Sultan Aji Muhammad Idris. Sultan Aji Muhammad Idris merupakan Sultan ke-14 dari Kasultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura. Ia memerintah Kesultanan ini sejak tahun 1735 hingga tahun 1778. Dalam riwayat perjalanan Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, Sultan Aji Muhammad Idris merupakan sultan pertama yang menyandang nama bernuansa Islam. Sultan Aji Muhammad Idris adalah cucu menantu dari Sultan Wajo Lamadukeleng yang berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan. Sultan Aji Muhammad Idris dikenal sebagai sosok yang anti-kolonialisme. Di Wajo, ia turut bertempur bersama rakyat Bugis melawan VOC. Yang keempat, Raden Arya Wangsakara. Raden Arya Wangsakara dikenal sebagai pejuang dalam melawan penjajahan Belanda. Ia merupakan keturunan Raja Sumedang Larang Sultan Syarif Abdul Rahman, namun memilih untuk pergi merantau ke Tangerang, Banten. Kemudian menetap dan membangun pesantren di kawasan Grendeng, Karawaci. Bersama dua kerabatnya yakni Arya Santika dan Arya Yuda Negara, Arya Wangsakara lari ke Tangerang karena tidak setuju dengan saudara kandungnya yang berpihak kepada VOC. Arya Wangsakara yang pernah didapuk sebagai penasihat kerajaan Mataram menyebarkan ajaran Islam. Itu tadi informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!